Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat kenalan dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar semuanya? Tentu luar biasa. Senang sekali berjumpa dengan Anda di hari Minggu yang penuh berahmat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyapa saudara-saudari, pertama mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Wish you all the best. Tuhan beri Anda semua rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, kebahagiaan serta usia yang panjang. Bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya, Tuhan menjaga kamu, melindungi kamu, dan menuntun kamu di dalam bahtera perkawinan sampai kepada tapal batas kehidupan. Bagi mereka yang sakit, kita berdoa semoga Tuhan menjamah Anda, memberi Anda semua rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, dan dijauhkan tentu dari segala mara bahaya. Bagi mereka yang bergumul dengan kehidupannya, bagi mereka yang merasa memiliki begitu banyak beban hidup, kita minta Tuhan untuk meringankan semua beban Anda. Tuhan tidak pernah akan menguji Anda melebihi kemampuan Anda. Dan Tuhan tahu apa yang harus Dia katakan dan apa yang harus Dia perbuat untuk kamu. Asalkan kamu beriman, asalkan kamu percaya kepadanya. Saudara-saudari, sahabat kenalan yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Minggu biasa yang ke-14, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan firman-Nya. Teristimewa bagi mereka yang hari ini tidak sempat menghadiri perayaan Ekaristi, entah di gereja ataupun di kapel-kapel dimanapun di seputaran Anda, atau yang tidak sempat mengikuti misa live streaming. Baiklah, kita bersama-sama sedikit merenungkan dan merefleksikan Injil suci yang Tuhan hari ini sampaikan untuk semua orang dimanapun mereka berada. Sebelum kita merefleksikannya, saya ajak Anda untuk tunduk kepala sejenak dan kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sahabat kenalan yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 11, ya, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat kenalan dimanapun Anda berada. Beberapa hari yang lalu, seorang ibu bertanya kepada saya, "Pastor, kamu sebagai formator, sebagai pembina di seminari tinggi, kalau Anda diminta untuk memilih dari dua jenis pilihan ini, manakah yang Anda akan ambil?" Yang pertama, apakah kita membutuhkan imam-imam yang pandai, ataukah kita lebih membutuhkan imam-imam yang lemah lembut, yang rendah hati, apalagi imam-imam yang jujur? Pertanyaan ini sedikit menggelitik saya. Lalu kemudian saya balik bertanya, kalau menurut Ibu, manakah pilihan yang nanti Ibu ambil kalau seandainya pertanyaan itu ditujukan kembali kepada Ibu? Dan dia menjawab, "Pastor, saya lebih memilih imam-imam yang berkarakter. Saya lebih memilih pemimpin-pemimpin gereja yang berkarakter, yang lemah lembut, yang rendah hati, apalagi yang jujur. Itu jauh lebih hebat daripada saya harus memilih imam-imam yang pintar tetapi tidak berkarakter." Jawaban ibu ini luar biasa hebatnya. Dan saya menambahkan bahwa ibu adalah lebih baik
Kita butuh pemimpin, kita butuh imam yang tidak hanya pandai dan pintar, tapi imam yang berkarakter. Kalau dua-duanya bisa dikombin, maka kita akan memiliki imam atau pemimpin yang hebat. Saudaraku yang terkasih, pintar saja tidak cukup. Pandai saja tidak cukup. Pintar dan pandai bisa diperoleh dari sekolah. Di situ knowledge, pengetahuan didapat. Tetapi karakter itu sulit. Karakter itu harus datang dari kebiasaan, dari cara hidup. Saya berulang kali mengatakan kepada banyak orang bahwa kalau sesuatu yang baik itu dibuat dan diulang terus-menerus, dia akan menjadi karakter. Dia akan melekat di dalam hidup. Sebaliknya kalau sesuatu yang buruk, yang jahat, kalau dibuat terus-menerus dan berulang kali, dia akan menjadi juga karakter yang tidak baik. Hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita the power of attitude, ya. Kekuatan dari sebuah sikap, ya, yang memampukan seseorang untuk menjadi berguna di dalam hidup. Nah, sebelum saya melompat ke refleksi tentang ajaran Yesus menyangkut kerendahan hati dan kelemah lembutan, saya teringat akan seorang penulis terkenal. Maka dia seorang motivator, namanya Zig Ziglar. Zig Ziglar mengangkat 3 kata penting. Kata yang pertama yaitu aptitude. Aptitude itu menunjuk kepada skill, kepada kemampuan. Kata yang kedua adalah attitude. Attitude itu menunjuk pada karakter, menunjuk pada sikap, cara hidup. Dan kata yang ketiga adalah altitude. Altitude itu menunjuk kepada prestasi atau tingkat pencapaian. Dan Zig Ziglar coba untuk merumuskan 3 kata ini secara sangat sempurna. Dia mengatakan begini, saya membacakannya. It is not aptitude, but attitude that will determine your altitude. Jadi bukan soal skill, ya, bukan soal kemampuan, tetapi sikap, cara hidup itulah yang akan menentukan prestasi kamu, menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini menjadi penting untuk kita semua, the power of attitude. Dan hari ini di dalam firman, Tuhan mengajarkan kita hal demikian. Dan Tuhan tidak hanya mengajarkan, tapi Tuhan sendiri yang melakukannya di dalam hidup. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa Tuhan itu selalu mengajarkan orang banyak dengan contoh. Dia tidak mengajarkan orang banyak hanya dengan kata-kata. To teach by example, itu menjadi penting. Mengajarkan dengan contoh, itu adalah khotbah yang hidup. Bagaimana Yesus mengajarkan this power of attitude? Injil mencatat dengan bagus. Yesus bilang, kalau kamu mau rendah hati dan kamu lemah lembut, ya, belajar dari saya. Sebab saya ini lemah lembut dan rendah hati. Apa buktinya? Bahwa Yesus benar-benar menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam hidup. Kita lihat cerita tentang peristiwa kenosis, di mana di situ ditulis bahwa Yesus yang serupa dengan Allah Bapanya tidak mempertahankan kesetaraan itu sebagai milik, tapi dia mengampakkan diri. Dia menjadi manusia biasa, bahkan sampai wafat di salib. Tanda kerendahan hati yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak mau mempertahankan kesetaraan dengan Bapa sebagai milik. Sekali lagi, dia goes down. Dia merendahkan hatinya, bahkan sampai wafat di salib. Atau kita lihat peristiwa ketika Yesus wafat di kayu salib.
Pandanglah salib itu. Yesus ketika wafat dia tidak menengadah ke bawah, tapi dia menundukkan kepala. Tandanya apa? Supaya kita yang sombong menengadah kepada melihat dia yang rendah hati dan lemah lembut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, tanda roh bekerja di dalam hidupnya. Tanda dia hidup di dalam roh dan bukan hidup di dalam daging. Orang yang hidup arogan, orang yang hidup sombong, orang yang hidup menganggap dirinya pandai dan pintar, dia dikuasai oleh kehidupan daging. Sebaliknya sekali lagi, kalau orang hidup di dalam kelemah lembutan, orang hidup di dalam kerendahan hati, dia dikuasai oleh roh. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menghidupi the power of attitude, yakni kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam hidup kita. Entah di dalam keluarga, di dalam komunitas gereja, ataupun di dalam tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita. Pertama, kita belajar untuk menjadi lebih rendah hati. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang brilian, itu ditentukan dari kerendahan hatinya. Rendah hati untuk mendengarkan pendapat pikiran dari orang-orang lain, rendah hati untuk dikoreksi, rendah hati untuk mengakui bahwa saya punya kelemahan, keterbatasan. Karena itu saya membutuhkan orang lain. We need others to make us perfect. Kita butuh orang-orang lain supaya membuat kita menjadi sempurna. No man is an island. Tidak ada seorang pun seperti itu. Fakta bahwa kita ada dalam kebersamaan itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang-orang lain. Karena itu kerendahan hati menjadi penting. Kerendahan hati juga untuk mengoreksi diri sendiri. Apakah saya sempurna atau tidak? Of course, nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Hanya Bapa yang sempurna. Tapi Bapa menghendaki supaya paling tidak setiap orang harus mendekati kesempurnaan. Maka kita belajar dari Yesus yang rendah hati supaya kita mendekati kesempurnaan. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Lawan dari kerendahan hati adalah arogansi. Jadilah orang-orang yang tidak arogan. Jadilah orang-orang yang tidak sombong. Tapi jadilah orang-orang yang rendah hati. Orang belajar dari padi yang semakin menguning dia semakin merunduk. Bukan semakin menegakkan diri. Kesombongan, keangkuhan akan menjadi awal dari kejatuhan hidup seseorang. Dan yang kedua, Tuhan juga mengajarkan kita untuk belajar lemah lembut. Saudaraku yang terkasih, kalau Anda sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang lemah lembut. Jadilah pemimpin yang tidak kasar di dalam tutur kata, di dalam tindakan. Ada kalimat yang terkenal dan bagus untuk direnungkan bersama-sama. Fortiter in re, seviter in modo. Keras di dalam prinsip, tapi harus lembut di dalam cara. Di dalam prinsip kita boleh keras, tetapi dalam cara kita harus lebih lemah lembut. Dalam rumah tangga, jadilah suami dan istri yang lemah lembut satu terhadap yang lain, apalagi terhadap anak-anak. Suami-suami, jadilah suami yang lemah lembut, tidak kasar, tidak arogan, tidak selalu mengedepankan violence, kekerasan. Karena ketika kekerasan, entah verbal dan non-verbal itu dihidupi, hilanglah rasa damai, hilanglah peace, hilanglah kegembiraan dan sukacita di dalam rumah tangga. Sebaliknya istri-istri, jadilah istri yang lemah lembut, yang penyayang, yang dipenuhi dengan love, dengan cinta, supaya keluargamu, suami istri dan anak-anak tumbuh di dalam cinta, di dalam damai, dan di dalam persaudaraan sejati.
Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga firman hari ini menguatkan Anda dan saya. Sekali lagi, supaya kita belajar rendah hati. Kita belajar lemah lembut. Sama seperti Yesus yang rendah hati dan lemah lembut di dalam kehidupannya. Semoga firman ini menguatkan kita semua dan Tuhan memberkati. Shalom. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan untuk kami di hari Minggu biasa yang ke-14 ini. Semoga kekuatan sabar yang kami peroleh meneguhkan perjalanan hidup kami. Supaya kami belajar lebih rendah hati. Kami belajar untuk lemah lembut di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala abad. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama dengan kami di dalam doa dan permenungan kita di hari Minggu biasa yang ke-14 ini. Tuhan memberkati Anda semua, diberi kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tetap sehat walafiat. Shalom, Tuhan memberkati.